Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadari 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala limpahkan rahmat dan barokahnya kepada kita semua. Salawat dan salam adalah kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan kepada para umatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini kita akan mulai kembali kajian tentang ilmu tauhid untuk memantapkan keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merujuk kitab tauhid yang biasa dikaji di berbagai pesantren. Dan karena itu mulai dari aqidatul awam, jadi mempelajari tentang akidah bagi masyarakat pada umumnya. Jadi hal yang paling dasar dalam kajian ilmu tauhid ini kita dengan Syekh Said Ahmad Al-Marzuki yang diberikan syarah oleh Al-Hajj Abdul Abdullah Adib Fauzana. Ini dalam rangka memantapkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ilmu tauhid adalah ilmu yang mempelajari tentang ketuhanan, tentang keesaan Allah, tentang zat, sifat dan asma-Nya. Yang kemarin, kajian kita kemarin tentang mengenal Allah, itu adalah juga bagian dari kajian ilmu tauhid yang kita sudah sudah sampai pada mengenal tentang asma Allah. Nah, ini kita akan mundur sejenak. Kita memulai bagaimana kita Syekh Said Ahmad Al-Marzuki dalam kitabnya Aqidatul Awam memberikan satu panduan kepada kita untuk bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, itu dengan sifat 20-nya. Abda'u bi bismillahirrahmanirrahman wa birrahimid daimil ihsan wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibilillahi 'ishrina sifah. Jadi setelah beliau memulai dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang kebaikannya selamanya tidak ada henti-hentinya, karena memang Allah itu dalam memberikan karunia dan nikmatnya itu tidak ada putusnya, sehingga kenikmatan yang Allah berikan kepada makhluknya itu diibaratkan seperti mata air. Begitulah kenikmatan dari Allah, sebagaimana Allah nyatakan inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya Allah telah memberikan kenikmatan kepada makhluknya ini kal kautsar, seperti mata air.
di mana kita kenal mata air itu terus akan mengalir airnya dan tidak ada hentinya. Beda dengan air mata. Kalau air mata hanya sesekali keluar. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, falhamdulillahil qadimil awal al-akhir al-baqi bila tahawul. Puji dan syukur hendaknya senantiasa kamu sampaikan, haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang al-qadim, di mana Allah Subhanahu wa taala itu selamanya dan ya tidak ada awal dan akhirnya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu kata Syekh Ahmad Al-Marzuki, maka hendaknya kamu sekalian untuk melengkapi pemahaman kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka kenali Allah Subhanahu wa taala, fa'lam biwujuhil ma'rifah. Hendaknya engkau mengetahui dengan keagungan Allah itu dengan mengenalnya, min wajibin lillah, sifat-sifat wajib Allah, aisyarina sifah, yaitu 20 sifat Allah. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan supaya akidah kita, keimanan kita ini semakin mantap. Mulai dengan bahwa bagaimana kita mengenal tentang zat Allah. Ya, dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing kepada kita tentang bagaimana kita mengenal tentang zat Allah itu bagaimana. Kan Allah itu tidak nampak, Allah tidak kelihatan. Nah, maka terus bagaimana atau dibayangkan bagaimana? Nah, maka Rasulullah SAW memandu kepada kita jangan sampai ini menyimpang, keliru dalam pemahaman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah menyebutkan tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Pikirkan kamu sekalian, renungkan kamu sekalian tentang apa yang diciptakan oleh Allah, tapi jangan engkau fikirkan tentang zat Allah. Kenapa? Karena kita tidak akan mampu, pikiran kita ini yang sangat terbatas itu tidak akan mampu untuk menembus lintas batas keagungan Allah, itu tidak akan mampu. Maka tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Sudah, untuk urusan zat Allah itu enggak usah kau fikirkan, tapi yang kau fikirkan itu ciptaannya. Jadi kita bisa mengenal Allah itu lewat ciptaan-ciptaan yang nampak di depan mata kita. Disitulah kita maka Rasulullah SAW sudah memberikan satu panduan, jangan sampai menyimpang. Karena ada juga ada faham mujasimah dalam mengenal keagungan Allah itu dengan faham mujasimah. Jadi mereka punya pandangan ya Allah itu ya punya tangan, punya kursi, jadi duduk di ini dan lain sebagainya. Ini adalah faham yang dalam faham Ahlus Sunnah wal Jamaah ini dianggap tidak benar. Karena itu begitu membayangkan tentang Allah seperti apa, nah disitulah kita di stop. Jangan membayangkan apa-apa tentang zat Allah, apalagi sampai menggambarkan seperti manusia. Allah yang maha besar itu terus besarnya seperti apa, nggak usah dibayangkan, nggak usah, terus berhenti situ pikiranmu. Maka stop untuk berpikir tentang zat Allah.
Inilah dalam kajian berbagai literatur dalam Islam. Karena itu betul-betul kita memang, karena pikiran kita tidak cukup untuk menembus lintas batas keagungan Allah, itu tidak akan mampu. Maka fikirkan, kita bisa mengenal seperti juga kita bisa mengenal seseorang itu lewat karya ciptanya, lewat hasil tulisannya. Kita nggak pernah bertemu dengan Presiden Soekarno, kita bisa mengenal Pak Soekarno lewat tulisannya, misalnya buku Di Bawah Bendera Revolusi. Nah, kita bisa, oh ini pikiran-pikirannya, oh kita bisa mengenal. Nah, disitulah maka Rasulullah SAW kita bisa mengenal tentang bagaimana Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, itu dengan karya-karyanya. Kita bisa mengenal ulama kita yang sangat besar di Banten, ini Imam Nawawi Al-Bantani. Kita belum pernah ketemu, belum pernah, kita juga hidup bukan zamannya, karena beliau sudah wafat, dan sehingga kita bisa mengenal beliau dengan karya-karyanya. Maka Rasulullah begitu menggambarkan, membimbing kepada kita tentang bicara tentang zat Allah itu, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Maka untuk melihat tentang setidaknya, maka Syekh Ahmad Al-Marzuki ini memberikan panduan. Nah, engkau bisa mengenal Allah itu bukan lewat zatnya, tapi dengan sifat-sifatnya. Maka min wajibin lillah, ada sifat wajib Allah, yaitu asyrina sifat, yaitu ada 20 sifat yang kita sering kenal. Dulu kita juga kalau zaman dulu kita di surau, di musola, kita di pesantren-pesantren itu kita begitu ngaji tentang tauhid, maka kita langsung pokoknya hafalan pertama itu tentang sifat wajib Allah. Allahu jud kidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu bi nafsi wahdaniyat qadrat iradat ilmun hayat. Jadi kalau dulu itu untuk supaya memudahkan itu kan biasanya dengan senandung, dengan lagu itu, supaya kita ngafalin sifat wajib Allah itu dengan senandung begitu. Karena itu Syekh Ahmad Al-Marzuki beliau membimbing kepada umat Islam ini supaya, karena tidak terjangkau tentang memikirkan tentang zat Allah, apalagi Rasulullah sudah wanti-wanti, gak usah engkau pikirkan, gak usah engkau mau gambar-gambarkan apa, tapi engkau bisa mengenal dengan setidaknya ciptaannya, atau lebih dekat lagi dengan sifat-sifatnya, bahwa Allah itu yang pertama wujud, ada, pasti ada. Karena itu Allah sendiri yang menyatakan di dalam Al-Quran, dalam surat Toha ayat ke-14, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah lidzikri. Al-ayah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Jadi Allah sendiri yang memperkenalkan tentang keberadaannya. La ilaha illa ana, gak ada Tuhan yang lain yang pantas diibadai, yang disembah itu kecuali ana, kecuali aku, kata Allah dalam surat Toha ayat ke-14. Fa'budni, maka beribadalah, menghambakanlah kamu sekalian kepadaku, waqibis shalah, dan salah satunya dirikan sholat agar kamu lidzikri, selalu ingat kepadaku.
Sebagaimana di ayat yang lain bahwa memang kita diciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ini diciptakan oleh Allah, jin dan manusia ini tidak lain kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala ada, bahwa Allah itu memang ada. Nah, maka buktinya apa? Ya buktinya Rasulullah menyebutkan lewat ciptaannya. Alam jagat raya ini pasti keberadaannya ada yang menciptakan. Nggak mungkin keberadaan sesuatu ini ada dengan sendirinya. Maka keberadaan alam jagat raya ini adalah bagian dari bukti bahwa Allah lah ini ada yang mencipta. Dan siapa yang mencipta? Yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala, khaliqun kulli syai'. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu yang ada ini. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liqaumi yatafakkarun. Diciptakannya bumi dan langit, dan juga dijadikannya ada mekanisme siang dan malam adalah sebagai tanda keberadaanku. Ini Allah tunjukkan untuk liqaumi yatafakkurun, bagi orang-orang yang mau berpikir. Nah, kita manusia yang memang diberikan akal oleh Allah untuk berpikir, iya, Allah sendiri yang membimbing kepada kita untuk bahwa keberadaan Allah ini lewat alam jagat raya ini. Begitu kita mempelajari tentang alam, mulai dari alam yang nampak dulu, alam syahadah. Ini yang nampak ini adalah bumi, langit. Kemudian ternyata setelah kita pelajari, alam ini bukan hanya yang nampak saja. Ciptaan Allah itu ada yang dibalik dari bumi dan langit, alam malakiyah. Karena Allah menciptakan makhluk namanya malaikat. Berarti ada alam, ada tempat yang ditempati oleh mereka semua. Nah, ada alam jabarut, ada alam wah dan seterusnya. Ternyata kalau kita mempelajari tentang alam ini, nah, kita nggak usah ke sana dulu, kita melihat iya ya, langit dan bumi ini bukti la ayat. Ini adalah bukti tanda keagunganku, kata Allah, bagi orang-orang yang mau berpikir. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala, maka Allah selanjutnya dikenalkan oleh Syekh Ahmad Al-Barzuki Qidam, bahwa Allah itu ya terdahulu. Jadi tidak ada yang mendahului Allah. Nah, maka semua ciptaan ini adalah ciptaan alam jagat raya, ini adalah ciptaan Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu mulai dari memberikan gambaran yang besar tentang keagungan dan ciptaannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan yang kecil, yang lebih kecil dari kita sebagai manusia. Ini sekaligus untuk memberikan gambaran betapa kita bisa mengenal Allah lewat sifatnya, wujudnya. Wujudnya apa? Ya, wujudnya adalah Allah menunjukkan tentang apa yang diciptakannya, yang bisa kita lihat dan kita bisa renungi. Qidam yang mendahului, dan baqo Allah Subhanahu wa taala yang akan abadi. Allah Subhanahu wa taala sifatnya itu ya seterusnya. Kalau manusia ada awal ada akhirnya.
dilahirkan, kemudian nanti akan hidup, kemudian nanti akan mati. Nah, Allah Subhanahu wa taala baqo itu ya selamanya abadan abada. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan satu gambaran bagaimana al-qadimnya Allah Subhanahu wa taala ini dengan sekaligus Allah menyatakan di dalam surat Al-Baqarah ya ayat ke-255 itu Allah menjelaskan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Nah, ayat kursi itu adalah ayat yang menjelaskan tentang keberadaan Allah, keagungan Allah, dan sekaligus eksistensi Allah Subhanahu wa taala, bahwa dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Dia yang maha hidup, Dia yang Al-Qayyum, yang berdiri sendiri. Jadi Allah Subhanahu wa taala termasuk juga la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah Subhanahu wa taala enggak pernah ngantuk apalagi tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah kepunyaan Allah, ciptaan Allah itu samawat dan apa saja yang ada di bumi, langit dan bumi. Man dalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Dan tidak seorang pun bisa memberikan pertolongan kecuali atas izin Allah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang sudah dahulu dan apa yang akan datang, dan seterusnya. Ini ayat ini memberikan satu gambaran tentang menjelaskan tentang sifat wajibnya Allah, mulai dari wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi. Allah tidak sama dengan yang lain, tidak ada yang menyerupai Allah. Manusia ini sehebat, sekuat apapun ada ngantuknya, dan orang yang paling kuat, orang yang sekuat apapun, kalau sudah ngantuk itu udah pasti dia pada posisi yang sangat lemah. Biasanya dia biasa mengangkat besi 50 atau 100 kilo, kuat, tapi begitu ngantuk pegang pulpen aja jatuh. Jadi itulah manusia. Nah, Allah itu sampai menggambarkan, nah Allah itu nggak ngantuk, nggak ada ngantuknya Allah, apalagi tidur. Nah, itu memberikan satu gambaran betapa keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita sadari betul betapa manusia ini memang ya lemah bagaimanapun. Maka kemampuan kita, kalau kita sudah, apalagi sudah tidur, begitu ngantuk saja kita sudah pegang pulpen aja jatuh, apalagi tidur gitu. Nah, Allah menggambarkan yang semacam itu. Maka Allah itu qiyamuhu binafsi. Allah tetap bisa eksis sendiri, itu bisa menciptakan bumi langit ini sendiri, bisa. Kan nggak ada yang diajak kerjasama, yuk kita bangun langit, nggak ada. Allah ciptakan sendiri, bisa Allah menciptakan. Bahkan alam, mulai dari alam syahadah, kemudian alam di balik alam syahadah, alam malakiyah, Allah juga menciptakan. Kebayang nggak kita bahwa ketika Nabiullah Muhammad SAW waktu Mi'raj
itu mendengarkan suara yang gemuruh, yang ini suara apa ini malaikat Jibril? Itu suara malaikat yang baru saja diciptakan oleh Allah. Dia sedang bertasbih. Nah, dan berapa banyak suaranya, begitu gemuruhnya. Setiap hari itu Allah menciptakan 60.000 malaikat. Setiap hari. Berarti berapa banyak, berapa miliar jumlah malaikat yang sejak awal diciptakan sampai sekarang gak ada yang mati. Berarti butuh ruang dan tempat. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan di balik alam yang nyata ini masih ada alam yang jauh lebih luas dan lebih besar dari alam yang ada ini. Dan ketika malaikat Jibril meminta kepada Allah, ya Allah, saya ingin muter, mau melihat suasana arsy itu seperti apa ya Allah. Nah, tapi saya kan gak punya kemampuan, tolong berikan kemampuan, saya ingin muter ke arsy ini ya Allah. Maka Rasulullah SAW menceritakan bahwa kemudian Allah memberikan 60 sayap untuk digunakan sebagai alat untuk bisa malaikat Jibril itu mengelilingi. Tapi sudah digunakan semuanya, ternyata belum juga, padahal satu sayap itu luasnya bumi dan langit, kata Rasulullah. Nah, itu 60 sayap untuk bisa mengitari arsy. Itu ternyata belum juga, ini sudah habis sayapku, yang satu sayap sudah kelelahan, dipakai sayap yang berikutnya, dipakai sayap yang selanjutnya, dipakai yang sampai sayap yang ke-60. Ternyata aduh ya Allah, ini masih jauh juga, ini masih belum, masih seberapa lagi ya Allah. Maka Rasulullah menceritakan, malaikat itu ketika tanya itu dijawab oleh Allah, ini belum juga separuh kamu mengelilingi arsy ini. Wah, kalau gitu kembalikan saja ya Allah. Wah, nanti saya nggak bisa balik lagi nanti. Nah, begitu luasnya alam di luar alam syahadah ini yang juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu qiyamu binafsi, Allah itu bisa sendiri itu. Nah, wahdaniyat Allah itu esa. Karena itu qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Maka Allah itu esa. Ya, karena esa ya nggak usah dihitung gitu. Dan Allah sendiri yang menyebutkan Allah itu ahad, esa. Dan di dalam zat Allah lah itu kamu sekalian bisa bersandar. Karena itu lam yalid walam yulad, Allah tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Nah, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah tidak ada yang sepadan dengan dirinya. Maka Allah Subhanahu wa taala ini untuk memberikan satu gambaran bahwa ya Allah itu ya sudah esa. Karena itu kalau ada yang bilang ada Tuhan selain Allah, maka Allah sudah memberikan gambaran, ya Muhammad sampaikan, lam yalid walam yulad. Gak ada Tuhan yang gak ada duanya. Kalau ada orang yang punya pandangan tentang Tuhan itu ada yang lain, itu tuh ada Tuhan anak, maka itu tidak benar. Maka katakan lam yalid walam yulad. Kalau ada sesuatu yang lain, gak ada yang sepadan dengan Tuhan, gak ada. Walam yakul lahu kufuwan, gak ada yang sekufu dengan Allah, yang sepadan dengan Allah, gak ada. Maka sampaikan ya Muhammad. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala yang sekaligus memberikan satu pandangan, jangan sampai keliru pandangan terhadap Tuhan gitu.
Maka orang yang punya pandangan bahwa ada Tuhan selain Allah, apalah itu namanya, maka itu tidak benar. Katakan lam yalid walam yulad, apalagi sampai Allah punya anak, enggak. Karena konsekuensinya kalau Allah punya anak berarti anaknya juga jadi Tuhan, berarti ada Tuhan selain Allah. Maka katakan lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Kalau ada juga yang menyebutkan oh Tuhan si A, si B, si ini, ada ini, nah katakan itu tidak benar. Maka Allah hanya ahad. Nah, maka wahdaniyat, sifat Allah itu ya esa. Qudrah, Allah punya kuasa, bahwa kekuasaan Allah itu meliputi segalanya. Sampai-sampai tadi disinggung bahwa kekuasaan Allah yang meliputi alam jagat raya dan juga alam yang lainnya ini. Maka Allah Subhanahu wa taala, kamu sekalian bisa menolong orang lain itu juga karena atas izin Allah. Man dalladzi yashfa'u indahu illa biidznih. Jadi karena itu kalau ada orang kita bantu kemudian terima kasih, ya terima kasih kepada Allah. Ini cuman kita ya sudah. Nah, artinya kita jangan merasa bahwa saya bisa membantu kalian, saya bisa menolong kalian. Kalau bukan izin Allah nggak akan bisa. Maka Allah Subhanahu wa taala bahwa yang punya kuasa, qadrat dan iradat, dan Allah juga punya kehendak atas segala sesuatu. Maka Allah menghendaki hari ini kita dikehendaki oleh Allah untuk bisa hadir dalam majelis ilmu ini. Ini juga atas kehendak Allah. Kalau bukan Allah yang menghendaki, kita nggak akan sampai. Kita nggak bisa duduk di tempat ini kalau Allah tidak menghendaki. Tapi atas kehendak Allah, maka kita bisa beribadah itu juga atas pertolongan Allah. Allah memang menghendaki kita untuk bisa beribadah dan seterusnya. Karena itu ilmun yang ke-9 sifat Allah dari Syekh Said Ahmad Al-Marzuki, Allah itu maha mengetahui, semuanya Allah mengetahui, yang nampak maupun yang tidak nampak. Wa ma tuhfiyas sudur, dan bahkan sesuatu yang tersimpan yang ada di balik hatimu Allah juga tahu. Maka ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu, mulai dari yang zahir sampai yang batin, yang nampak maupun yang tidak nampak, semuanya adalah dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Ada buah hitam jatuh di kegelapan malam, Allah juga tahu. Allah tahu jumlah penduduk di Indonesia, bahkan di dunia. Allah tahu jumlah daun yang ada di satu pohon tertentu. Allah tahu jumlahnya nyamuk yang ada di alam jagat raya ini. Allah tahu jumlahnya makhluk-makhluk yang tidak nampak sekalipun oleh kita. Karena itu Allah maha mengetahui semuanya. Allah maha mengetahui. Alimul ghaibi wasyahadah, Allah mengetahui hal-hal yang nampak, hal-hal yang tidak nampak sekalipun Allah dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-10 hayat, Allah yang maha hidup. Al-hayyu, dialah yang maha hidup, maka yang bisa memberikan hidup kepada makhluknya.
Kalau yang tidak maha hidup pasti nggak bisa memberikan hidup. Satu hari ketika Nabi Musa alaihissalam berhadapan dengan Fir'aun bilang, kamu itu tidak menyembah kepadaku, kenapa? Emangnya Tuhanmu seperti apa? Kata Nabiullah Musa, Tuhanku itu yang maha hidup, yang menentukan hidup dan mati. Kalau hanya urusan hidup dan mati aku bisa, katanya. Kalau si fulan saya kehendaki untuk tetap hidup, hidup. Kalau saya kehendaki untuk mati, ya saya matikan gampang, katanya. Iya, tapi kalau sudah mati bisa menghidupkan lagi enggak? Nah, jadi dialah Allah Subhanahu wa taala itu hanya karena apa? Koar-koarnya orang yang sombong. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan. Bapak Ibu sekalian, kita ini hidup dan mati mana duluan? Kita ini hidup dulu apa mati dulu? Ibu-ibu hidup dulu apa mati dulu, Bu? Ya, kita ini hidup dulu apa mati dulu? Oh, mati dulu, iya kan? Makanya dihidupkan. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Tuh. Allah itu menggambarkan kepada kita, memberikan informasi bahwa apakah kamu sekalian masih mengingkari Allah, bahwa kamu sekalian itu tadinya itu mati. Wa kuntum amwata thumma yuhyikum. Kemudian Allah yang hidupkan. Setelah dihidupkan thumma yumitukum, nanti Allah akan matikan lagi. Nah, setelah itu thumma yuhyikum, akan dihidupkan lagi. Jadi hidup ya, kita kemudian kita akan mati kan, begitu kita mau apa dikabarkan mau mati kan, repotnya minta ampun, paniknya minta ampun. Padahal kita dulu mati, terus dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu nanti akan dimatikan. Jadi inilah yang disebut sunnatullah. Maka ya sudah, kalau memang akan datang ajal, ya sudah, kita harus terima. Toh nanti mati bukan akhir dari segalanya. Ini sebuah proses yang nanti Allah akan hidupkan kembali. Nah, itulah setelah kita di alam barzah, nanti dihidupkan kembali, kita masuk ke alam akhirat. Kemudian yang ke-11, sama Allah itu maha mendengar. Nggak usah dibayangkan Allah mendengar pakai apa ya gitu kan. Kalau kita mendengar pakai telinga, Allah menciptakan telinga untuk sebagai alat pendengar. Tapi tidak semuanya telinga itu diberikan untuk bisa mendengar gitu. Karena apa? Karena untuk bisa mendengar tidak mesti harus dengan telinga gitu. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada penyadapan ya, penyadapan sesuatu itu dia bukan telinga tapi dengan alat tertentu. Maka begitu juga ada yang diberikan telinga oleh Allah tapi nggak dengar, maka disebut tuli. Nah, Allah itu maha mendengar. Nggak usah dibayangkan bagaimana Allah mendengar, tapi bahwa sifat Allah itu yang melekat pada zat Allah itu sifatnya adalah maha mendengar, basar. Begitu juga bisa melihat. Allah maha melihat. Yang bisa melihat tidak selalu mata ya, karena Allah juga menyertakan yang lain, organ yang lain yang nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah, karena dia menyaksikan apa yang diperbuat. Di dalam surat Yasin Allah menyebutkan al-yauma nakhtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim
wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Satu hari nanti kamu sekalian akan ditutup lisannya dan yang suruh bicara tangannya. Tuh, yang bicara tangannya. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan Allah minta persaksian kakimu. Kakimu diminta persaksian terhadap apa? Terhadap apa yang kamu perbuat. Jadi rupanya nih, kaki kita ini bisa mengamati kemana kita pergi, apa yang dilakukan. Maka ada istilah, ada mata kaki. Nah, kalau kita mau berbuat sesuatu yang melanggar, mata kakinya ditutup, pakai kaos kaki kalau mau pergi. Bapak Ibu sekalian, mau pakai kaos kaki 10, rangkap 10 sekalipun, tetap dia bisa menyaksikan. Lah itulah memang Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu maha melihat, maka bisa memberikan sesuatu yang bisa menyaksikan atas sesuatu kepada hambanya. Kaki itu ditugaskan oleh Allah, nanti dia akan menjadi saksi atas perbuatan yang kita lakukan. Bapak Ibu sekalian, kita mengenal Allah lewat sifatnya sampai yang ke-12, basor. Karena waktu juga yang membatasi kita, insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya pada bulan depan insya Allah. Mudah-mudahan kita diberikan sehat walafiat. Dan karena itu lewat mimbar yang singkat ini, sebelum ditutup, kalau ada pertanyaan atau tanggapan dipersilahkan. Ya, silakan Pak Yanis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Ustaz mengatakan bahwa salah satu sifat Allah itu berkehendak, itu iradah. Nah, saya mau tahu itu kehendak Allah itu yang dimaksud dengan iradah ini apa, Ustaz? Kehendak Allah itu tetap kalau bisa berubah-ubah. Maksudnya itu apakah manusia bisa mengetahui kehendak Allah? Ada sarana manusia itu atau akal manusia bisa mengetahui kehendak Allah? Dan sebenarnya kehendak Allah itu apa, dalam pengertian iradah ini? Iya. Apakah kehendak Allah bisa dilihat? Ya. Tadi saya sebutkan keberadaan kita saat ini adalah atas kehendak Allah. Jadi tentunya kita tidak tahu rencana Allah itu apa, kita nggak tahu. Tapi begitu kejadian, nah itu kita saksikan. Ini tidak ada satu peristiwa apapun yang ada di alam jagat raya ini kecuali atas campur tangan Allah. Jadi sehingga apa yang direncanakan oleh Allah, rencananya Allah itu bumi dan langit ini dihamparkan untuk kemakmuran dan kemaslahatan bagi makhluknya, dan itu berjalan terus itu. Tapi Allah juga punya rencana yang lain. Bumi ini nanti akan berakhir. Rencana Allah dilahirkan kita, dan akhirnya betul-betul dilahirkan. Setelah lahir, Allah punya rencana, nanti kamu mati ya, gitu. Hati-hati Pak Yanis, semuanya akan ada finishnya ya, gitu. Dikabarkan kepada kita, ini kamu sekalian nanti, nih Allah punya rencana, kamu sekalian nanti akan mati. Ya, kodrat dan irodat Allah, kehendak Allah itu nggak ada yang bisa untuk menolaknya. Kalau sudah Allah berkehendak, manusia nggak ada yang bisa menolaknya. Maka
Dulu pernah saya sampaikan, ada sifat Allah itu kodrat dan irodat. Ada rencana Allah, ada keputusan Allah. Antara irodat dan kodrat ini, nah itulah kita diberikan, silahkan kamu berdoa. Apakah kodrat itu bisa dirubah? Ya bisa. Siapa yang bisa yang rubah? Siapa? Ya Allah juga. Maka disitulah ada doa, ada ruang yang kita diberikan untuk kita berdoa. Kalau kita sudah ditetapkan, ya sudah. Kalau nggak perlu doa, nggak perlu usaha, nggak perlu apa-apa. Allah perintahkan. Maka ada Allah yang punya rencana, Allah juga yang nanti menetapkan. Allah yang punya ketetapan Allah, tapi Allah juga punya rencana. Nah, maka disitulah kita diberikan ruang oleh Allah untuk bisa berdoa. Soal doanya nanti bagaimana, itu juga kembalikan kepada Allah. Tapi bahwa Allah berkehendak, ud'uni astajib lakum. Doa kamu, minta kamu, aku tunaikan. Dan apapun yang ditetapkan Allah, yang ditunaikan oleh Allah, itu yang terbaik untuk kita. Begitu Pak Yanis. Dari ibu-ibu silahkan. Kata ibu-ibu, kapan selesainya ini? Baik Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya, karena waktunya sudah cukup panjang ini. Tadi saya nggak lihat jam. Keasikan membahas tentang keagungan Allah, tentang sifat-sifat Allah. Sifat 20 baru ke 12. Mudah-mudahan kita nanti akan lanjutkan kembali, dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan dan keluarga kita ditetapkan iman Islamnya, diberikan sehat walafiat, dimudahkan segala urusan kita, disampaikan hajat kita, dijadikan anak turun kita anak yang soleh dan solihah. Lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.